wabarakatuh. Saya Nur Aini SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Hamsanwadi, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk materi media promosi di unit kerja saya SMK Negeri 1 Lombok, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Anissa Miftah Rizky, Hadir Ibu. Fitri Ramdhani, Sahrosa, Hadir Ibu. Sohra. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah ya, hadir semua hari ini. Ya, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, silakan dilihat dulu teman di sampingnya atau kondisi kelasnya sudah bersih atau belum. Silakan dirapikan meja kursinya agar suasana belajar kita lebih menyenangkan ya. Oke, sudah rapi semua? Sudah. Jadi anak-anakku, sebelum pusat pembelajaran ya, Ibu melihat dulu semangat belajarnya. Pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah ya, masih semangat untuk kegiatan hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, terkait dengan materi minggu kemarin, kita itu sudah mempelajari tentang paparan deskriptif ya. Di situ ada pengertiannya, kemudian ada ciri-cirinya. Kemarin juga kita itu sudah menerapkan dalam bentuk pembuatan label di proyeknya ya. Ada yang masih ingat dengan pengertiannya paparan deskriptif? Oh ya, silakan. Pengertian deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Oke, itu pengertiannya ya. Silakan teman-teman. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Ciri-ciri paparan deskriptif yaitu: 1. Menggambarkan dan melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, suasana tertentu. 2. Melibatkan panca indera. 3. Menjelaskan ciri fiksi dan sikap objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara rinci. 4. Banyak di kata-kata prosa bermakna atau kata sifat. Oke, jadi itu adalah ciri-cirinya ya. Dan kemarin itu kita sudah tuangkan dalam bentuk label produk. Jadi kita sebagai siswa SMK itu hampir tiap hari kita membuat produk. Nah, kaitan dengan materi hari ini, kita sudah buat produknya, kita sudah kemas, kemudian sudah ada labelnya. Sekarang bagaimana produk itu bisa sampai ke konsumen? Dengan cara melakukan Promosi. Kemudian promosi apa saja yang sudah pernah kalian lihat atau sudah pernah kalian lakukan? Sekarang banyak menggunakan sosial media seperti FB dan Instagram. Oke, yang paling sering dilihat sekarang menggunakan media promosi online ya, yaitu ada Facebook dan Instagram. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diperhatikan ya, yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning yang dipadukan dengan pendekatan feedback, peserta didik mampu menjelaskan pengertian media Promosi. Kemudian yang kedua, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media Promosi.
makanan. Jadi itu nanti akan menjadi tugas proyek kita yang tujuan pembelajaran 4 dan 5. Dengan mengedepankan kerjasama, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif, serta menyenangkan selama proses pembelajaran. Nah, jadi nanti anak-anak itu dengan menggunakan project based learning, kita itu akan berdiskusi menentukan satu konsep untuk produk brosur makanan yang akan kamu buat. Kemudian setelah diskusi, nanti kamu akan presentasikan masing-masing kelompok di depan kelas, dan kemudian kelompok lain nanti memberikan masukan atau pertanyaan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Terima kasih ya. Kemudian yang berikutnya, untuk kalian lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan tayangkan video tentang contoh iklan ya. Diperhatikan. Salah satu produk dari sinar pagi. Kejutan satu yang dibuat dari talas dan bumbu pilihan Nah, asli. itu adalah contoh iklannya. Iklan berfungsi tentang seripik. Ini menggunakan media ya. Kejutan satu sinar pagi. Karena kami percaya cinta itu benarnya. Dan sudah turun ke bawah. Yang kedua itu apa itu? Oke, jadi itu contoh iklan secara online ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya, ini ada macam-macam media online. Oke, ini yang offline-nya yang pertama itu ada baliho ya, baliho yang sering kalian lihat di jalan-jalan itu ya. Iya. Baliho, kemudian spanduk. Apalagi sekarang ya, paling banyak spanduk kita melihat di pinggir jalan. Kemudian ini ada brosur. Yang ketiga banner. Nah, ini yang online. Ada iklan search engine, kemudian ada sosmed. Itu tadi yang disebutkan oleh teman kita, ada Facebook, Instagram, ada Twitter. Sebelum kalian mulai, diperhatikan dulu ya, ada syarat-syarat, dijelaskan sedikit. Lihat ya, syarat-syarat tentang brosur. Yang pertama itu, dalam yang harus kalian perhatikan, brosur itu harus memiliki tampilan yang baik dan juga terkesan. Jadi agar calon pelanggan bisa mendapatkan kesan yang bagus, salah satunya dengan cara membuat brosur dengan desain yang semenarik mungkin. Ya, hal tersebut bisa mencakup seluruh komponen, mulai dari segi warna, kemudian gambar atau ilustrasinya dan juga tipografinya. Ya, itu syarat yang pertama, tampilan yang menarik. Kemudian yang kedua, berisikan informasi yang singkat, jelas dan juga padat. Jadi kalimat yang kalian pakai itu nggak usah panjang. Yang penting jelas dan padat. Kemudian yang ketiga, menggunakan judul yang menarik. Cari judul yang menarik, singkat, yang bisa memikat konsumen. Kemudian yang keempat, menjangkau target pelanggan yang tepat. Jadi brosur itu ketika kalian membuatnya harus melihat target pelanggannya, ya, dari usia berapa sampai berapa, kemudian kalangan yang mana. Jadi brosur itu nanti akan menyesuaikan dengan target pelanggan. Kemudian yang kelima, kalian menyebutkan kelebihan atau benefit dari produk yang kalian punya. Ya, jadi tampilkan kelebihan produk kalian nanti pada brosur yang akan kalian buat. Yang keenam, menggunakan kalimat ajakan. Ini yang paling
penting ya menggunakan kalimat ajakan. Artinya di brosur itu nanti kita itu harus mampu mengajak konsumen untuk membeli produk yang kita Oke, harus bisa mengikat konsumen, harus bisa mengajak konsumen. Kemudian informasi yang dimuat di dalamnya harus relevan. Jadi informasi yang kalian sampaikan di brosur itu ya harus relevan sesuai dengan keadaan produk yang kamu punya ya. Sesuai dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan. Dari video yang sudah kalian tonton, kemudian gambar yang sudah kalian perhatikan, dan juga materi yang sudah ibu share lewat Google Classroom-nya dan juga lewat grup WhatsApp-nya, kira-kira informasi apa yang kalian dapat dari sana? Saya Ibu. Ya, silakan. Informasi pertama yang saya peroleh yaitu tentang pengertian promosi, yaitu media promosi didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image, perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal oleh masyarakat dengan harapan calon konsumen bisa mengetahui, mengakui, memiliki dan meningkatkan nilai pada produk, jasa, image, perusahaan yang menjadi sasarannya. Ya, jadi itu adalah pengertian tentang media promosi ya, dari yang sudah kalian literasi di rumah. Kemudian ada lagi informasi yang kamu peroleh yang sudah literasi di rumah. Saya itu Ya, silakan. macam-macam media promosi, yaitu online, 1, iklan search engine, 2, sosmed. Ada yang kedua offline, yaitu baliho, spanduk, brosur, dan banner. Ya, tepuk tangan dulu. Macam-macam media promosi ya. Jadi ada yang offline, ada yang online. Kemudian ada lagi informasi yang kalian peroleh. Saya itu Ya, silakan. tujuan promosi, 1, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, 2, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen, 3, mendorong pemilihan terhadap suatu produk, 4, membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk, 5, mengimbangi kelemahan unsur bauran permasalahan lain, 6, menanamkan citra produk dan perusahaan. Ya. Jadi hasil literasi di rumahnya ada tentang pengertian promosi, kemudian ada macam-macam promosi, dan juga ada tujuan promosi. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi pada pagi hari ini apakah kalian bisa paham? Bisa. Ada yang mau bertanya dulu sebelum ibu lanjutkan? Saya apa keunggulan dari media promosi online? Oke, apa keunggulan dari media promosi online? Ada yang bisa jawab? Saya Ya, silakan. Keunggulan promosi online yaitu aksesnya luas, dapat melihat melintas batas geografi, biaya yang dikeluarkan lebih murah, bisa terus terhubung dengan pelanggan, mendapat feedback instan, menghemat waktu. Oke, bisa dipaham? Bisa. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah nggak ada ya? Oke, nah kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan ke masing-masing bentuk kelompok untuk melanjutkan ke proyeknya. Silakan bentuk kelompok dulu. Sudah ya? Kalau sudah, ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Sekarang diperhatikan dulu LKPD-nya di situ. Langkah kerjanya ya. Yang pertama itu diskusikan konsep media promosi brosur menurut kelompok kalian yang efektif untuk mempromosikan produk makanan. Kemudian tentukan jenis makanan yang akan kalian promosikan. Yang berikut tentukan nama, gambar, dan harga produk. Yang berikutnya tentukan sasaran konsumen yang akan menjadi tujuan promosi produk kalian. Kemudian tentukan judul promosi, tentukan elemen-elemen yang akan ditampilkan dalam brosur, baik itu identitas, kontak penjual, kata-kata pemikat, dan lain sebagainya ya. Kemudian
Kemudian untuk tugasnya, susunlah hasil diskusi kelompok kalian berupa konsep media promosi brosur produk makanan. Kemudian buatkan brosur digital 1 muka tanpa lipat ya, menggunakan aplikasi Canva sesuai dengan konsep yang telah dibuat oleh kelompok kalian masing-masing. Ya, sampai di sini kalian bisa paham? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Oke. Ada yang pertanyaan dulu sebelum Ibu kita lanjutkan produknya? Saya Ibu. Ya, silakan. Apa keunggulan brosur? Oke, kenapa apa keunggulan brosur? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Keunggulan brosur sebagai media iklan dan promosi. Berikut adalah beberapa keunggulan brosur sebagai media iklan dan promosi produk atau jasa bagi perusahaan. 1. Sederhana tetapi memiliki sifat langsung to the point, sehingga konsumen dapat langsung memahami maksud yang disampaikan oleh para penawar. 2. Brosur dapat dibuat sesuai dengan keinginan, sehingga dapat disesuaikan dengan karakter perusahaan dan bisa dibuat dengan berbagai bentuk atau tampilan yang unik. 3. Biaya yang ditawarkan dalam pembuatan brosur relatif lebih murah dibandingkan media iklan lainnya, sehingga perusahaan dapat menghemat budget pemasaran. 4. Perusahaan tetap diberikan beriklan meskipun tidak ada petugas yang menjaganya. Artinya, jika perusahaan meletakkan brosur di tempat-tempat umum, orang tidak perlu diminta untuk mengambil, pasti akan mengambil walaupun tidak ada penjaganya. Oke, jadi itu adalah keunggulan dari brosur. Nah, ini contoh-contoh brosur ya. Nah, sekarang kali kita itu akan membuat brosur dengan menggunakan aplikasi Canva. Kita sudah sering menggunakan aplikasi Canva ya. Kalaupun ada yang masih kurang paham tentang langkah-langkahnya, kalian bisa klik link di bawah ini ya. Silakan kalian cari sendiri di Android-nya tentang langkah-langkah membuat brosur dengan menggunakan aplikasi Canva. Baiklah anak-anak sekalian, silakan kalian lanjutkan proyeknya. Kalian tentukan dulu ya produknya yang akan dibuatkan brosurnya. Kemudian susun langkah-langkahnya. Kemudian jangan lupa pembagian tugas masing-masing anggota kelompok ya. Silakan. Tentukan produk yang akan dibuatkan brosurnya ya. Produknya. Nah, kemudian untuk menyusun jadwalnya ya. Kita sepakati dulu jadwalnya untuk pengerjaan proyek. Kira-kira berapa menit? Proyeknya bisa selesai 40 menit? Jadi bisa ya. Nah, kemudian nanti untuk presentasinya kita pakai 20 menit ya. Masing-masing kelompok nanti akan maju 5 sampai 6 menit untuk melakukan presentasi ya. Jadi di jadwal itu ditulis untuk pengerjaan proyeknya 40 menit, presentasinya ya 40 menit. Bisa paham ya? Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 3 ya. Sudah disiapkan desainnya. Siapa yang mendesain? Ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3?
itu tadi. Yang ini tadi kita pakai. Ya, bagus soalnya pakai ini. Ini sudah jadi. Oh, dalam proses itu. Belum proses ini. Ya, disesuaikan ya warnanya dengan produknya. Di mana produknya bisa menarik perhatian konsumen. Kan ini kan banyak kemasannya pasti. Dan dilihat di situ ya apa saja yang harus ada di dalam produknya itu. Kamu perhatikan ya. Apa saja yang ada di dalam ya. Sangat produk, kemudian apa lagi di situ? Nama produknya, harganya berapa ya? Harus disesuaikan nanti dengan produknya. Apalagi yang ada di situ yang diminta dan tinggal lupa nanti kalau ada promonya ya, batas waktu promo itu juga harus ada ya. Kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Bisa sambil kalian lihat contoh di depan ataupun kalian bisa lihat sendiri ya di HP Androidnya itu tentang contoh brosur. Diperhatikan. Perhatikan ya. Ini diperhatikan ya teman-teman tentang kemudian nama produk, harganya disesuaikan ya. Yang besar masalah ya sesuaikan dengan harga produknya ya. Desainnya. Kita kembali hasil produknya karena sebentar lagi kita akan siap untuk presentasi ya. Diperiksa kembali masing-masing kelompok. Diperiksa. Kelompok 1 dilihat kekurangannya apa saja sebelum mulai presentasi. Coba lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya ya. Kemudian nomor 2, lihat hasil akhirnya dulu. Oke, warna ini dapat belum diperhatikan lagi. Ya? Kita ini warna hijau ya. Hijau ya. Yang nomor 4, coba ibu lihat. Nomor 1, mana hasilnya nomor 1? Benro. Oh ini. Sudah disesuaikan dengan komponen apa yang ada di dalamnya itu. Dan ada yang kelewatan lagi. Ada ya? Baiklah anak-anakku sekalian, kalau sudah kita bersiap untuk presentasi ya. Semuanya silakan menghadap ke depan. Kita akan coba presentasi, kemudian hasil tugasnya silakan dikirim ke ibu dulu. Ibu bisa kirim ya. Oke,
tanggapan ataupun pertanyaan dan masukan. Sarannya diperhatikan namanya. Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi guru dan teman-teman semua yang ada di kelas. Pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai brosur yang telah kami buat tentang produk donat. Nah, materinya akan disampaikan oleh Soka. Kepada Soka, saya persilakan. 1. Jenis makanan donat, nama, donat mini, harga produk 2.000 per piece, tersedia box isi 6 piece 10.000, 12 piece 22.000, 24 piece 45.000. 3. Sasaran konsumen, mulai dari anak-anak maupun hingga masyarakat pada umumnya. 4. Judul promosi, donat kami empuk dan lumer. Kamu udah coba varian apa aja nih? 5. Elemen-elemen brosur digital. 1. Identitas produk. Donat ini memiliki cita rasa yang khas, terbuat dari bahan pilihan tanpa pengawet, berbentuk bulat kecil dengan berbagai macam varian. 2. Kontak penjual, hubungi nomor 081 235 467 890. 3. Kata pengikat, beli 2 piece gratis 1 piece. Ayo buruan, promo teratas dengan harga spesial. Oke. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Baiklah teman-teman, agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi, yaitu tanya jawab, yang dimana kalian akan menjaga atau memberikan komentar maupun memberikan saran pada kelompok kami. Nah teman-teman, ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, silahkan. Ya, silakan kelompok lain tanggapi. Saya ingin memberikan saran. Saya ingin memberikan saran untuk sasaran konsumen bisa ditempatkan untuk kalangan remaja, karena dilihat sekarang banyak kalangan remaja yang menggunakan hari spesialnya dengan donat. Karena donat mudah dan simpel. Baik, terima kasih atas sarannya. Kami akan menerapkan saran yang Anda berikan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Ada saran yang lain lagi? Saya Ibu. Ya, silakan. Satu lagi saran dari saya untuk kelompok 1, penempatan untuk objek gambar produk bisa diposisikan di tengah agar lebih kelihatan atau menonjol dari gambar lainnya. Baik, terima kasih atas sarannya. Mungkin kami dari kelompok 1 juga akan menerapkan saran yang Anda berikan. Apakah dari teman-teman sekalian ada lagi yang ingin memberikan saran ataupun ingin bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Ada jelas ya? Ya, jelas. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan ya. Hasil dari kelompok 1 tadi dari segi warnanya sudah bagus ya, kelihatan. Kemudian nanti ada saran dari kelompok 2 bahwa nanti untuk objeknya itu bisa digeser ke tengah ya. Tapi itu terserah dari kelompok 1, kalau itu memang sudah dianggap bagus, tidak apa-apa. Oke, upload dulu untuk kelompok 1. Kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok yang berikut, siapa yang maju? Oke, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Bersiap-siap. Ini produknya ya. Ya. Yang lain perhatikan temannya berpresentasi. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang brosur PPTB yang dimana materinya akan dibacakan oleh Sahrosa. Kami persilakan kepada Sahrosa. 1. Jenis makanan, keripik tempe, nama gambar, harga produk, nama keripik tempe, harga produk Rp15.000. Sasaran konsumen dimulai dari remaja sekolah hingga masyarakat pada umumnya.
Judul promosi promo spesial tahun baru. Buat kamu yang tahun baru lagi di rumah aja sambil nonton drakor, ikutin solusinya. Good, siap menemani kamu. Keistimewaan dari PTB ini memiliki bentuk yang sangat tipis hingga menghasilkan tekstur yang sangat renyah. Kontak penjual 0896 9466 4096. Kata pengikat khusus akhir tahun kita akan mengadakan promo terbatas. Kesimpulan, 1. Membuat produk brosur TIP dengan menerapkan elemen-elemen yang sesuai. 2. Kita dapat atau mengetahui sasaran konsumen. 3. Informasi produk lebih cepat ke konsumen. Oke, itu ada kelompok 3 ya. Nah, teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami tentang brosur Freeport TIP. Sampailah di mana kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan mempersilakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, silakan kelompok lain beri tanggapan ataupun masukan dari hasil kerja kelompok. Ya, silakan. Saya ingin kasih saran. Saya ingin memberikan saran untuk kelompok 2 karena warna dan bentuk brosur agar dibuat lebih menarik lagi agar konsumen tertarik dengan produk yang Anda pasarkan. Oke, terima kasih telah memberikan kita saran. Ya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan lagi ya. Ini dari hasil kerja kelompok 3. Tadi ada saran dari temannya untuk warna mungkin bisa dipilih lagi yang lebih menarik ya. Untuk kelompok 3 ataupun kalau memang itu tidak menarik menurut kalian tidak apa-apa ya. Itu tadi temannya hanya menyampaikan saran. Apa dulu untuk kelompok 3? Silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan dengan bagus sekali hasil produknya masing-masing ya. Terima kasih. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu ingin latih konsentrasinya dulu ya sebelumnya. Nanti ketika Ibu bilang kepala, Ibu bilang botak, kamu pegang. Kepala. Ibu bilang batuk, kamu pegang. Mulut. Ibu bilang batik, kamu pegang. Maju. Oke, bisa dipaham? Bisa. Kita coba ya, kita latih konsentrasinya lagi. Batuk, botak, batik, batik, batuk, batik, botak, batik. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya, ternyata kalian masih semangat untuk hari ini. Kemudian selanjutnya kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Ada yang bisa bantu menyimpulkan salah satu dari kalian? Saya Bu. Ya, silakan. Dari pembelajaran hari ini dapat ditarik sedikit kesimpulan dengan pembuatan brosur melalui media promosi online dapat menginformasikan kepada konsumen atau halayak umum tentang produk yang dijual. Dengan manfaat media online yaitu dapat menjangkau pasar yang lebih luas, menaikkan penjualan, lebih hemat biaya hingga memberi kesempatan pada bisnis Anda untuk lebih memahami konsumen. Oke, jadi itu ya materi kita tentang media promosi. Apa pentingnya kita melakukan media promosi, kemudian manfaatnya, dan juga beberapa hal yang sudah kita coba tadi di tugas proyeknya, yaitu membuat salah satu media promosi yaitu tentang brosur. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih post test untuk pengetahuannya. Silakan kalian buka di Google Classroom-nya, itu sudah Ibu sediakan soalnya ya. Dibuka Google Classroom-nya. Kalian isi di situ. Ya, dikerjakan di Google Classroom-nya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan.
sudah? Sudah selesai? Sudah. Sedikit Ibu. Ya. Lanjutkan ya, sedikit lagi. Oke, anak-anak sekalian, cukup ya? Ya, oke. Nanti Ibu akan periksa untuk prosesnya di Google Classroom-nya. Ya. Jadi tadi dari hasil masing-masing proyek semuanya sudah bagus ya, meskipun tadi ada beberapa masukan dari temannya, itu bagus sekali agar proyeknya itu tambah lebih bagus lagi ya. Kemudian untuk materi minggu depan ini juga share nanti melalui Google Classroom dan grup WhatsApp-nya ya. Materinya tentang strategi pemasaran. Silakan nanti kamu berinteraksi digital di rumah, diperhatikan supaya minggu depan kita bisa melakukan proses kegiatan dengan baik ya. Ibu tadi sudah kirimkan juga tentang refleksi kita terhadap proses pembelajaran hari ini di Google Classroom-nya ya. Nanti silakan kamu kerjakan, di situ ada 3 soal terhadap refleksi kita pada hari ini. Nah, terhadap kegiatan kita pada hari ini atau terhadap proses pembelajaran hari ini, terima kasih kepada kalian semua. Masing-masing kelompok tadi sudah cukup aktif dalam proses diskusi. Kemudian kalian juga bertanggung jawab terhadap tugas proyeknya masing-masing. Meskipun tadi ya ada beberapa siswa yang kelihatan masih kurang serius ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kalian itu lebih fokus lagi ketika mengerjakan tugas proyeknya, lebih bertanggung jawab terhadap tugas proyeknya. Nah, untuk hari ini Ibu sampaikan terima kasih atas perhatian baiknya semua. Semangat untuk kita, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Oh ya, kembali dulu ke posisi awalnya dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Silakan kalian istirahat.